KRT Keluarga Eklesia, salam sukacita, selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Dan secara khusus, selamat merayakan Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Ini adalah satu sukacita besar dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena Roh Kudus dicurahkan, kita dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran dan hidup melayani Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan yang luar biasa, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat beribadah kembali dimanapun kami berada. Kami bersyukur kami dapat memperingati Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Dan kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu karena kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengerjakan perkara-perkara ilahi yang luar biasa ke dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur, urapilah hamba-Mu, urapilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan iman, dengan hati terbuka, pikiran terbuka, jiwa dan roh yang terbuka. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun kita berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita hidup di dalam dunia ini sejak kita lahir sampai hari ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Sejak awal Tuhan menciptakan kita. Bahkan Alkitab menuliskan kepada kita ketika Tuhan mengutus nabi-nabi, para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kekuatan Roh Allah. Tuhan juga menolong mereka dengan memberikan orang-orang yang menyertai mereka. Contohnya Tuhan memberikan Harun bersama dengan Musa. Tuhan memberikan Yosua bersama dengan Musa. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ketika Yesus mengutus murid-murid, dia juga mengutus mereka berdua-berdua. Tidak seorang pun kita yang dapat mengerjakan segala sesuatu sendirian di dalam dunia ini. Kita membutuhkan penolong. Tetapi semua penolong di dalam dunia ini adalah penolong yang terbatas. Di atas kita ada orang tua kita, ada guru, ada pendeta, ada orang-orang yang kita hormati, menjadi teladan, menjadi tempat kita belajar dalam hidup ini. Tetapi mereka adalah orang-orang yang terbatas, sehingga mereka mampu menolong kita dalam batasan-batasan tertentu. Tuhan memberikan penolong bagi kita di bawah kita. Kalau kita menjadi pemimpin, ada orang-orang yang bekerja di bawah kita. Kalau kita di dalam rumah tangga, ada asisten rumah tangga yang menolong kita. Karena kita tidak dapat melakukan semuanya sendirian. Tetapi mereka pun terbatas. Karena mereka manusia sama seperti kita, terbatas. Tuhan juga memberikan kita penolong di samping kita. Ada pasangan hidup, suami atau istri. Tuhan memberikan kepada kita sahabat. Tuhan memberikan kita partner kerja. Dan orang-orang yang menjadi mitra kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ataupun pelayanan-pelayanan kita. Tetapi mereka semua pun terbatas. Sehingga dalam keterbatasan, pertolongan-pertolongan di sekeliling kita yang kita butuhkan tidak dapat menghandle segala hal yang kita perlukan. Itu sebabnya banyak orang menjadi kecewa dengan pemimpin mereka yang mereka pikir untuk dapat menjadi penolong, yang dapat memberikan mereka teladan. Kecewa terhadap orang-orang bekerja di bawah mereka yang tidak memberi yang terbaik. Kecewa dengan pasangan hidup atau partner kerja atau teman, karena mereka tidak menjadi orang-orang yang seperti kita harapkan. Itulah kenyataan di dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur satu berita yang luar biasa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian di dalam dunia ini tanpa pertolongan. Karena itulah firman Tuhan katakan bahwa waktu Yesus naik ke surga, dia katakan, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Allos Parakletos. Mari kita baca bersama-sama
di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, Roh Kudus, penolong di dalam diri kita. Semua penolong yang lain di dunia ini terbatas, karena semua adalah manusia yang terbatas. Tidak heran dalam kehidupan ini, kita sering merasa orang-orang yang seharusnya menjadi pertolongan bagi kita, justru seringkali menjadi orang-orang yang menyusahkan hidup kita. Karena setiap penolong di dunia ini tidak mampu menyelami diri kita, karena mereka ada di luar diri kita dan semua bersifat terbatas. Sehingga timbul permasalahan dalam hidup kita. Kita tidak merasa puas, kita tidak merasa ada kekuatan dalam hidup kita. Kita merasa kecewa dalam hidup ini. Dan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur. Tuhan menyediakan solusi bagi kita. Bapa di surga memberikan seorang penolong yang lain. Allos Parakletos, bukan heteros, tapi allos Parakletos. Penolong yang lain yang sehakikat dengan Yesus, sehakikat dengan Bapa. Dan penolong itu tinggal di dalam diri kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus adalah penolong kita yang sejati, karena dia bersifat ilahi dan tidak terbatas. Dia mampu menyelami kehidupan kita. Dan Roh Kudus sebagai penolong di dalam diri kita, dia memberi dunamis, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu kuasa, kemampuan dan kekuatan yang bukan bersumber dari diri manusia, tetapi yang bersifat adikodrati, yang bersumber dari Allah. Dan ini adalah suatu berita yang luar biasa bagi kita. Ketika kita merayakan hari Pentakosta, kita ingat 3 hal. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, menyertai kita, dia menjadi penolong ilahi yang sejati, yang memberikan kita kekuatan dan pertolongan yang sempurna.
Roh Kudus adalah penolong ilahi yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini menyatakan kepada kita 3 hal. Yang pertama, bahwa kita tidak pernah sendiri. We are not alone. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan katakan, Yesus berkata bahwa pada waktu dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dia menyertai kita. Roh Kudus, Roh penolong, dicurahkan untuk tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus adalah penolong ilahi. Karena dia adalah Allah sendiri, maka pertolongannya dalam hidup kita adalah pertolongan yang sempurna. Roh Kudus menyertai kita sampai kapan? Selama-lamanya. Setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Ayat 17b berkata, Roh Kudus diam di dalam kita. Karena dia diam di dalam kehidupan kita, maka dia mengenal pemikiran kita, mengenal perasaan kita, mengenal keberadaan hidup kita. Karena itu dia sanggup menolong kita tepat di dalam setiap kebutuhan kita yang paling dalam. Dalam ayat 18 dikatakan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, dia setia menemani kita. Dalam ayat 17 bagian A dikatakan Roh Kudus adalah sahabat sejati yang tersembunyi dalam hidup orang percaya dan akan melindungi kita dari yang jahat. Karena roh kebenaran hanya dikenal oleh orang yang benar. Karena itu bersama Roh Kudus kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri dan dia dicurahkan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dalam banyak hal dalam kehidupan kita, kita bisa mencoba menghibur diri kita dengan kehadiran banyak orang di sekeliling kita. Tetapi ada banyak di dalam dunia ini orang-orang yang kesepian jiwanya di tengah keramaian. Karena damai sejahtera, sukacita itu berasal di dalam hati kita. Sukacita tidak sama dengan kegembiraan dunia. Damai sejahtera tidak sama dengan ketenangan yang diciptakan dalam dunia ini. Itu hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus diam dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus menuntun kita dalam segala kebenaran. Kerap kali kita melakukan banyak kebodohan dalam dunia ini. Tetapi ketika kita bergantung kepada Dia, Dia memberikan sinyal di dalam hati kita dan menolong kita mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Dia melatih jiwa kita untuk belajar berjalan di dalam iman. Dia menolong kehidupan kita untuk mengajarkan segala kebenaran dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bersyukur kita nggak pernah sendiri karena ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita dan tinggal di dalam kita. Saya pernah mengalami masa-masa di mana merasa sendirian di dalam kehidupan. Merasa berjalan di dalam lembah kekelaman secara pribadi. Namun saat itulah saya merasakan betapa Roh Kudus adalah sumber pertolongan yang luar biasa. Ketika bahkan saya tidak mampu berdoa dengan kata-kata biasa, Roh Kudus itulah yang memampukan untuk berdoa di dalam bahasa Roh Kudus untuk menyembah dan berbicara dengan Bapa di surga. Roh Kudus adalah sumber penghiburan. Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi jiwa yang lelah. Roh Kudus adalah sumber sukacita bagi kehidupan orang-orang yang berduka. Roh Kudus adalah penolong kita dalam segala kebenaran ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya menyadari dalam banyak pengalaman pelayanan, ada banyak masa di mana saya tidak tahu saya harus melakukan apa. Saya tunduk seketika untuk meminta tuntunan dari Roh Kudus dan belajar untuk peka bagaimana Dia mengarahkan kehidupan, menunjukkan cara. Karena ternyata melayani satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Apa yang tidak diajarkan di sekolah tinggi teologi,
bisa diajarkan dalam pengalaman kita bersama Roh Kudus. Kita perlu belajar hal-hal utama yang diajarkan dalam pendidikan. Belajar firman Tuhan, menggali kebenaran. Tetapi sesungguhnya kebenaran yang hakiki dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kita. Roh Kuduslah yang menolong kita. Karena itu buka hati kita, dan di awal pagi setiap hari dalam hidup kita, mintalah tuntunan Roh Kudus. Mintalah pertolongan. Mintalah Dia untuk menuntun jalan-jalan hidup kita. Dan bukalah ruang jiwa kita untuk terbuka bagi pekerjaannya. Karena Dia adalah penolong ilahi yang tidak terbatas, yang tinggal di dalam hidup kita. Hargailah Dia dan persilakan Dia untuk menuntun kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus, penolong ilahi yang diam di dalam kehidupan kita, menyatakan kepada kita bahwa yang pertama tadi, bahwa we are not alone. Kita tidak pernah sendirian. Kita punya sahabat, penolong yang setia di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Tapi yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong ilahi menyatakan kepada kita bahwa we can do anything. Kita dapat melakukan segala sesuatu, tentu dalam hal ini di dalam koridor firman Tuhan. Karena salah satu tugas Roh Kudus adalah menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi Roh Kudus tidak akan mungkin menuntun kita untuk melakukan kehendak hati kita, tetapi menuntun kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak dapat mengasihi Allah dengan sesungguhnya. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak dapat melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak dapat melakukan firman Tuhan dengan seluruh kekuatan kita. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan, mengampuni. Kita dimampukan untuk melayani Tuhan menurut cara dan keinginan Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun kita, kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara ilahi yang manusia dalam keterbatasannya tidak dapat melakukannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 27 dan di dalam pasal 16 ayat 8 sampai 13. Roh Kudus menolong kita. Kita akan mengetahui kebenaran dan kita hidup di dalam kebenaran karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus tidak pernah memimpin kita kepada jalan yang salah, kepada perbuatan yang cemar. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran dan memampukan kita hidup di dalam kebenaran Allah. Di dalam ayat 27 dari pasal 14, Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam damai sejahtera pada segala kondisi. Damai sejahtera tidak berbicara bahwa semuanya akan aman-aman dalam hidup kita. Tapi di tengah badai kehidupan, ada aliran-aliran kasih dan ketenangan surgawi yang menenangkan jiwa kita. Dan itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Kita dimampukan untuk memiliki kekuatan ilahi untuk bertahan di tengah tantangan dan tetap tenang. Itu karena Roh Kudus. Dan kita dimampukan dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kita dimampukan untuk dapat menghasilkan buah dalam hidup kita. Memiliki kemampuan ilahi untuk mengeluarkan karakter Kristus dari hidup kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu disebut buah roh. Manusiawi kita penuh dengan gejolak, penuh dengan keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang bersifat kedagingan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengeluarkan buah, yaitu karakter Kristus dari kehidupan kita. Kita hanya perlu menyerahkan diri kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita, Dia membantu kita dalam kelemahan kita di dalam Roma 8 ayat 26. Bahkan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh Kudus menolong kita dengan bahasa-bahasa yang kita tidak mampu untuk katakan. Dialah yang menerjemahkan bahasa doa kita. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk memiliki akses langsung untuk berhubungan
dengan pribadi Tuhan dan menerima tuntunan. Yohanes 15 ayat 7, Roh Kuduslah yang menghubungkan kita pada perbendaharaan surgawi. Kita memiliki akses langsung untuk penyediaan ilahi bagi kehidupan saya dan saudara. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Murid-murid Yesus hidup berjalan dengan Yesus. Injil-injil menuliskan. Mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi perhatikan, yang melakukan mujizat siapa? Yesus yang melakukan dan mereka yang menyaksikan. Tetapi ketika hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 digenapi dalam Kisah Para Rasul 2, Alkitab menuliskan kepada kita, Kisah Para Rasul, awal dari lahirnya gereja. Orang-orang biasa. Petrus sudah percaya Yesus. Dia mengikuti Yesus dan melayani bersama Yesus. Dia menyaksikan dari dekat pengajaran Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi dia takut. Dia menyangkal Yesus. Karena manusia daging ini lemah. Tapi perhatikan dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, Petrus berubah. Petrus dipakai Tuhan. Jadi orang yang penuh dengan kuasa bukan karena Petrusnya, tetapi karena Roh Kudus memenuhi kehidupan Petrus. Dan lihatlah bahwa mereka semua jadi alat dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Itu karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan setiap murid-murid Yesus. Kita mengenal 3 bagian dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah fungsi pembaharuan. Melahirkan seseorang di dalam proses kelahiran baru ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada fungsi yang kedua adalah pengudusan. Roh Kudus menolong kita dari hari ke hari untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan firman. Karena kita dikuduskan oleh firman dan roh. Tetapi ada bagian yang ketiga. Itulah yang dinyatakan di dalam peristiwa Pentakosta. Itu Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Gunanya di dalam pelayanan. Fungsi pemberdayaan. Kita diberdayakan. Kita semua sudah terima Tuhan Yesus lahir baru. Seperti halnya murid-murid. Bahkan sudah dihembuskan Roh Kudus oleh Yesus, kelahiran baru. Tetapi mereka harus disuruh menunggu sampai Roh Kudus dicurahkan memenuhi mereka pada hari Pentakosta. Kenapa? Seperti halnya kalau saya kasih ilustrasi sebagai seorang tentara. Seorang tentara dilantik menjadi tentara secara resmi. Tetapi nggak cukup. Dia harus di-upgrade kemampuannya, dia belajar dalam pendidikan formal, tapi nggak cukup. Dia sudah dilantik, nggak cukup. Dia punya pengetahuan. Dia harus diterjunkan dalam lapangan peperangan, tetapi nggak cukup sampai di situ. Dia bukan hanya dipersenjatai, tapi senjatanya harus ada pelurunya. Hidup kita seperti itu sebagai orang Kristen. Kita sudah dilantik dalam peristiwa kelahiran baru. Kita adalah milik kepunyaan Kristus. Kita dilahirkan baru di dalam roh. Tetapi kita harus belajar dalam kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran melalui firman. Roh Kudus menolong kita dalam proses itu. Tetapi dunia ini adalah ladang pelayanan. Dan kita hidup di dalam kehidupan peperangan rohani. Kita bukan hanya menggunakan seragam kerajaan Allah. Kita bukan hanya punya cukup pengetahuan firman Allah. Tetapi kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Peluru ilahi untuk ditembakkan kepada musuh-musuh rohani. Dan memenangkan peperangan kita dalam dunia ini. Sehingga dapat menuai jiwa bagi kerajaan Allah. Itulah yang dinyatakan bagi kita di dalam hari Pentakosta. Fungsi pemberdayaan. Sehingga apa yang menjadi berita yang luar biasa bagi kita. Orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita. Sehingga kita dapat melakukan
perkara-perkara ilahi bersama dengan Tuhan. We can do anything di dalam koridor kehendak Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi kita, yang menyatakan kepada kita yang pertama tadi bahwa we are not alone. Kita tidak sendirian. Yang kedua, bahwa we can do anything. Kita dapat melakukan apapun sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, we are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata bahwa karena roh di dalam kita adalah roh yang lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam dunia ini. Roh manusia, roh kecil, ini terbatas. Di dalam roh kita berhubungan dengan Bapa kita di surga. Kita tahu di dalam dunia ini ada 3 macam roh manusia kita. Tempat di mana kita memilih untuk berhubungan dengan roh Allah. Tetapi juga ada orang-orang memilih untuk berhubungan dengan roh kegelapan. Yang kedua ada roh kegelapan. Roh kegelapan, dia lebih kuat dari roh manusia. Tetapi ada roh yang lebih besar dari setiap roh yang ada dalam dunia ini. Lebih besar dari roh manusia. Lebih besar dari roh kegelapan. Yaitu Roh Kudus, roh Allah sendiri. Sehingga kita manusia biasa, sehebat-hebatnya kita tidak dapat melakukan peperangan rohani dan memenangkan peperangan rohani dengan kekuatan dari roh kita. Kita perlu roh yang tidak terbatas, roh yang lebih besar dari setiap roh yang ada dalam dunia ini. Dan itu adalah Roh Kudus, roh Allah sendiri. Roh Kudus membuktikan bahwa kita adalah anak Allah. Kita merdeka di dalam Kristus, Roma 8 ayat 13 sampai 14 dan ayat yang ke-16. Kita tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa. Roh Kudus menolong kita jadi orang-orang merdeka di dalam Kristus. Kerap kali kita berkata, saya tidak mampu untuk hidup dalam kebenaran. Memang dengan kekuatan manusia kita tidak mampu. Itulah sebabnya saya dan saudara perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Karena ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, memenuhi hidup kita, Roh Kuduslah yang menguatkan kita, yang memampukan kita, yang menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita hanya perlu menyerahkan diri kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus membebaskan kita dari intimidasi dan ketakutan. Roma 8 ayat 15. Karena di dalam roh Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan roh Allah membebaskan kita dari setiap ketakutan. Kita diberikan kekuatan untuk menang atas tuduhan rasa bersalah pada masa lalu. Kegagalan-kegagalan. Karena Roh Kudus telah membebaskan kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menang atas dosa-dosa kita. Kita menang dari setiap intimidasi yang masuk ke dalam pikiran, ke dalam hidup kita. Karena Roh Kudus menghidupkan firman ke dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus memberi kemenangan bagi kita dalam peperangan rohani. Karena kita tahu musuh kita yang utama tidak terlihat. Firman Tuhan katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Dan dia bekerja dengan sangat keras hari-hari ini. Bayangkan kalau kita hanya punya pengetahuan. Kita tahu kita anak Allah, tetapi kita tidak diperlengkapi dengan pemberdayaan dari Roh Kudus. Seperti pengalaman Pentakosta, di mana Roh Kudus memenuhi hidup kita untuk memberi kuasa bagi kita menjadi saksi. Maka kita sangat lemah. Nah, firman Tuhan katakan ketika dia menyertai hidup kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bukan seperti apa yang Kristus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang adikodrati. Tentunya untuk meneguhkan firman Tuhan. Untuk menaklukkan pekerjaan-pekerjaan kegelapan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya pernah pelayanan saya di mana Tuhan memimpin saya berada di dalam
6 tahun terakhir adalah pelayanan deliverance ministry. Pelayanan yang saya tidak minta dan tidak saya cari. Tetapi Tuhan menuntun saya melalui pelayanan doa sebagai pendoa. Menemukan orang-orang yang memerlukan kelepasan. Dan ada banyak tipe, ada banyak model, ada banyak manifestasi yang saya temui. Dan saya mau katakan hari-hari ini ada begitu banyak anak muda, saya sendiri heran. Mengapa itu bisa terjadi di kota Jakarta yang besar ini? Di antara banyak orang-orang muda. Saya mau saksikan satu pengalaman saya yang bagi saya secara manusia. Sebagai orang yang diperlengkapi dengan Roh Allah, saya tahu Roh Allah lebih besar, tidak ada yang lebih besar dari dia. Pada satu pengalaman saya berjumpa dengan seorang muda yang mengaku dirinya sebagai mempelai dari Lucifer. Dan pada satu pengalaman itu, dia bukan konseling saya, konseling dari teman saya, tetapi pada waktu sedang dilakukan pelayanan konseling, dia mulai mau bermanifestasi kegelapan. Saya di WhatsApp untuk keluar dari ruangan saya dan datang. Saya masih berdiri di depan pintu. Dan ketika saya bertanya tentang namanya, dia tidak menjawab. Tapi dia menantang saya. Saya tidak tahu apakah orang ini sudah terima Tuhan Yesus atau belum. Sebagai syarat untuk melayani dalam pelayanan ini. Tapi apa yang saya lakukan? Di dalam hati saya meminta Roh Kudus. Ini bukan pelayananku. Ini pelayanan. Tuntun saya. Dan dia melewatkan semua kebenaran firman yang khusus. Dan di atas pijakan itu, satu demi satu ketika firman Tuhan dilepaskan itu seperti peluru yang luar biasa. Dan memang benar, dia bermanifestasi ingin menantang, dia menyatakan dirinya bahwa dia itu berkuasa. Tetapi ketika firman Tuhan dilepaskan, saya memandang kepada matanya dan memperkatakan kebenaran. Dia tunduk di bawah otoritas Roh Kudus. Apa yang saya katakan? Di dalam nama Yesus oleh Roh Kudus di dalam hidup saya. Saya berubuhkan setiap tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia menentang pengenalan akan Kristus. Saya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan di atas meja konseling, dia tertunduk dan ditaklukkan. Walaupun beberapa jam melayani, tapi satu hal yang saya mau ceritakan di sini bahwa andaikan saya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pengalaman Pentakosta. Karena saya tahu ketika saya melayani ada banyak teman-teman juga yang kabur. Saya akan merasa gentar, saya manusia biasa. Tapi karena Roh Kudus, dia memenuhi kita, dia memampukan kita. Ketika kita berkata tunduk, dia tunduk. Kita berkata ikat, dia ini terikat. Apa yang kita perkatakan, dilakukan, terjadi. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Bukan karena saya, bukan karena hamba Tuhan siapapun, tapi karena Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara orang percaya. Lalu saya katakan kuasa itu tidak diberikan hanya kepada pendeta-pendeta. Kuasa itu diberikan bagi setiap orang percaya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa kita? Profesi kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita, Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Di dunia yang kita tidak tahu, musuh kita tidak terlihat. Tapi satu hal, kita perlu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dia memberikan kita kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya melayani banyak bapak-bapak yang dipelet, kena pelet, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga. Ada banyak ibu-ibu, ada banyak anak-anak muda yang bukan hanya dirasuki, tapi dikuasai dan dipimpin oleh roh jahat hari-hari ini. Ada banyak orang Kristen masuk keluar gereja, tetapi tidak mengalami kelepasan. Saya mengatakan satu, kekuatan yang dapat membebaskan kehidupan kita sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran, hanya Roh Kudus. Karena itu kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, jangan puas dengan keadaan kita hari ini. Buka hati, buka kehidupan kita dan minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan.
Kita tidak mampu berdiri di tengah gelombang dunia di masa-masa yang sukar ini. Apalagi untuk menjadi berkat, menuai jiwa bagi kerajaan Allah dimanapun kita berada. Tanpa Roh Kudus. Roh Kuduslah kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Bersama Roh Kudus, kita pasti bisa. Saya yang lemah dapat berkata kuat karena Dia memberikan kekuatan bagi kita. Kita yang bodoh menerima tuntunan ilahi untuk melakukan kebenaran. Hikmat kita sangat terbatas. Kita perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin saya dan saudara tanpa terkecuali. Satu hal yang kita perlukan adalah datang kepada Tuhan. Penghalang bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita yang pertama adalah dosa. Kata selesaikan dan bereskan kehidupan kita, termasuk dosa-dosa masa lalu dan masa kini. Agar Dia bisa bekerja leluasa dalam hidup kita. Penghalang yang kedua bagi Roh Kudus bekerja adalah ketidakpercayaan. Pekerjaan Roh Kudus hanya dibatasi oleh pikiran saya dan saudara. Jika engkau berkata tidak, engkau tidak mengizinkan Dia bekerja dengan bebas, maka Dia tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Dia ingin lakukan. Dan ketiga, ketika kita tidak menyerahkan diri, tidak taat kepada tuntunannya, Roh Kudus selalu berbicara dalam hidup kita dengan banyak cara. Kita hanya perlu membuka ruang di dalam jiwa kita untuk peka terhadap Dia. Undanglah Dia untuk datang dan masuk dalam kehidupan kita dan berkuasa di dalam hidup kita. Libatkan Dia, aktifkan dan gunakan otoritas Roh Kudus dalam hidup kita, di dalam firman, doa, dan penyembahan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta bukan hanya terjadi pada zaman rasul-rasul, tapi hari ini menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, kami tahu kami semakin membutuhkan Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kami. Karena kami semua tidak bisa, tidak mampu dengan kekuatan kami. Kehidupan agama kami bahkan menjadi kehidupan yang mati tanpa Roh Kudus benar-benar menyatakan diri dalam hidup dan pelayanan kami. Kami berdoa, Tuhan, pimpin kehidupan setiap kami. Jika ada yang merasa sendiri, ingatkan kami pada malam ini. We are not alone. Kami enggak pernah sendiri karena Roh Kudus menyertai kami. Jika di antara kami ada yang merasa bahwa kami tidak dapat keluar dari masalah, dari dosa dan kelemahan kami, kami tidak dapat hidup dalam kebenaran, ingatkan kami bahwa we can do anything. Kami bisa melakukan segala sesuatu di dalam koridor firman bersama Roh Kudus. Jika ada di antara kami yang lemah dan selalu gagal dalam kehidupan ini dan menjadi bulan-bulanan dari pekerjaan kegelapan, ingatkan kami bahwa we are more than conqueror. Kami lebih dari orang yang menang oleh Kristus yang mengasihi kami, oleh Roh Kudus yang hidup dalam kami. Berkatilah setiap kami, keluarga eklesia dan setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Menyerahkan tubuh jiwa roh kami, kehidupan dan pelayanan dan keluarga kami, masa depan kami ke dalam kontrol Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan ilahi dan menubuhkan firman dalam hidup kami, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, kami berdoa. Yesus Kristus Tuhan, kami yang hidup. Haleluya.